Nah, mengenai kewarganegaraan yang seperti dikatakan tadi oleh saudara Rido kan itu memiliki arti yang menunjukkan hubungan atau ikatan negara dengan warga negara itu sendiri. Nah, di sini kita mengambil garis besar ada yang namanya warga negara. Nah, mungkin dari teman-teman memiliki penjelasan lain mengenai kewarganegaraan dan warga negara itu apakah sama atau beda? Beda. Kewarganegaraan juga dikatakan hubungan individu dengan negara serta kewarganegaraan menunjukkan kebebasan dan warga negara memiliki hak, tugas, dan tanggung jawab tertentu. Sedangkan warga negara adalah penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan tempat kelahiran. Oh, gitu ya. Nah, terus kan dikatakan tadi sebagai warga negara kan mempunyai hak dan kewajiban. Kira-kira hak sebagai warga negara Indonesia di negaranya sendiri apa? Hak sebagai warga negara Indonesia yaitu yang pertama, setiap warga negara Indonesia berhak untuk memeluk agama yang diyakininya serta menjalankan kewajiban yang dianutnya tersebut. Yang kedua, sebagai warga negara Indonesia berhak untuk mengeluarkan pendapat yang mereka miliki asal tidak melanggar hukum yang berlaku. Yang ketiga, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapat perlindungan di bawah hukum, termasuk ke dalamnya memiliki hak pembelaan diri di pengadilan yang ada. Oke, mungkin udah cukup dari sekilas beberapa mengenai hak tadi ya. Nah, kalau untuk kewajiban ada yang tahu nggak? Kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Takutnya di Indonesia sendiri warga negara nggak punya kewajiban. Mungkin ada ya? Ada. Ya apa? Seperti apa? Kita harus tahu juga dong. Setiap negara Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak dengan tepat waktu. Seperti contohnya membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB dengan tepat waktu. Memiliki kewajiban untuk menjaga fasilitas umum yang sudah diberikan. Kewajiban untuk menjaga ketertiban serta keamanan yang berlangsung pada lingkungan. Kewajiban untuk menaati peraturan yang berundang-undang. Serta kewajiban untuk menaati norma yang berlaku di masyarakat. Gitu. Mungkin saya tambah sedikit ya. Mungkin kewajiban salah satu warga negara Indonesia itu setiap warga negara Indonesia pasti tentunya memiliki kewajiban untuk saling menghormati. Iya kan ya? Iya. Nah, Benar. serta mampu menjaga sikap toleransi, apalagi dalam beragama kan tentunya kita saling ini kan menghormati walaupun kita beda pendapat atau sepahaman dengan mereka kan, keyakinan berbeda dari kita yang umat Islam kan gini. Nah itu salah satu contohnya. Nah kira-kira ini aku mau nanya ke teman-teman ini, kita kan sebagai generasi untuk bangsa kedepannya, kira-kira apa peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter bangsa ke depannya? Nah, ayo. Peran pendidikan ya. Ya, peran pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk karakter bangsa ke depannya itu. Peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter bangsa. Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu pilar penyangga dalam membangun karakter dan jati diri bangsa. Ya. Terus masa cuma hanya membangun jati diri bangsa aja? Tentunya kan masih banyak lain. Serta dalam mendidik kewarganegaraan itu sendiri, dalam membentuk kepribadian yang baik atau menjadikan warga negara yang lebih smart, cerdas dalam berpotensi berpendidikan. Iya kan gitu. Mungkin yang lain ada pendapat atau penjelasan dari dirinya? Menurut saya untuk generasi yang saat ini pendidikan itu sangat penting di Indonesia. Kita harus meningkatkan sampai ke pelosok-pelosok negeri bagaimana pendidikan kita bisa maju. Kita harus mengembangkan potensi yang ada dalam anak muda sekarang. Bagaimana caranya kita mengembangkan anak muda sekarang?
Ya kita harus memfasilitasi bagaimana mereka bisa belajar dengan apa yang mereka minati, tidak dengan paksaan. Benar-benar. Kita harus juga menjauhkan hal-hal yang tidak berguna dari mereka. Betul. Berarti itu salah satu peran sebagai mahasiswa ya, dalam membentuk kepribadian, karakter, kewarganegaraan. Ya. Mengenai kewarganegaraan, tentunya ada juga yang berkaitan dengan pemahaman deradikalisasi ya. Nah, mungkin disempat selama menempuh perkuliahan kemarin mungkin udah dijelaskan mengenai deradikalisasi itu apa, ciri-cirinya apa, faktor yang menyebabkan deradikalisasi apa. Nah, ini mau nanya ini teman-teman. Deradikalisasi itu apa sih sebenarnya? Deradikalisasi adalah sebuah program yang bertujuan untuk menetralkan pemikiran-pemikiran bagi mereka yang sudah terkapar dengan radikalisme. Terkapar radikalisme. Nah, kalau terkapar radikalisme itu apa sih? Radikalisme adalah sebuah proses seseorang ataupun kelompok mengadopsi paham radikal terorisme. Kira-kira nih, dampak jika terjadinya radikalisme dalam suatu lingkungan. Kira-kira apa, berdampak seperti apa nantinya? Kekerasan hingga ketakutan pada masyarakat. Dampaknya itu Oke, kan tadi udah dijelaskan mengenai dampak jika terjadinya radikalisme. Nah, untuk agar kita bisa melihat, ntar nih. Nah, untuk mengenai ciri-ciri radikalisme, biar kita sebagai orang awam ya, bisa terbilang orang awam, itu mengetahui orang yang udah terpapar dengan pemahaman radikalisme gitu. Mungkin bisa dijelaskan atau diberikan ciri-cirinya gitu. Ciri-ciri orang radikalisme ya. Iya, pengennya gitu sih. Ini orang yang mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tidak sependapat, terus bersikap berlebihan dalam menjalankan ritual agama dan maupun sebagainya, terus mudah berburuk sangka kepada orang lain yang nggak sepaham gitu kan, beda pendapat. Oh iya. Nah, tadi kan Anda mengatakan adanya kata bersikap berlebihan. Nah, itu contohnya apa gitu? Ya kayak kamu ibadah tuh nggak di tempatnya itu. Oh iya iya. Gitu. Jadi salah satu ciri-ciri radikalisme gitu. Apa? Bersikap berlebihan. Ya teman-teman ya. Nah, tentunya dari ciri-ciri tadi pasti ada namanya faktor yang memicu adanya radikalisme dalam suatu lingkungan atau dalam suatu apa ya, tempat gitu kan, terlebihnya dalam masyarakat. Kira-kira ada nggak faktor-faktor pemicu adanya radikalisme? faktornya itu ada 4. Yang pertama, perbedaan doktrin agama, perbedaan suku dan ras pemeluk agama, perbedaan tingkat kebudayaan serta masalah mayoritas dan minoritas yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira solusi untuk mencegah terjadinya pemahaman radikalisme. Solusi untuk mencegah paham radikalisme adalah dengan mencegah radikalisme secara mandiri yang dilakukan untuk menanamkan jiwa nasionalisme, pendidikan terbuka dan toleran, waspada terhadap provokasi dan yang sumbernya kurang jelas, berjejaring dalam komunitas perdamaian dan bergabung dalam kedamaian serta berbaur dengan masyarakat sekitar. Nah, kamu katakan tadi di sini kan ada kamu katakan waspada terhadap provokasi dan hasutan yang sumbernya kurang jelas. Nah, itu cara mencegahnya gimana biar kita itu tidak termakan atas omongannya dia gitu? Ya,
kita jangan berlebihan mempercayai seseorang karena kita tidak bisa mempercayai secara penuh. Kita harus cari fakta yang benar. Suatu fakta tidak akan dikatakan fakta dengan jelas kalau dari satu orang. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Kita tentunya juga mencari sumber kejelasan fakta yang akan kita sampaikan ke orang lain. Nah, benar sih. Di Indonesia kan ada yang namanya Pancasila, itu sebagai ideologi dasar negara. Nah, mungkin dari teman-teman memiliki pendapat lainnya, apakah paham radikalisme itu bertentangan dengan ideologi Pancasila, yang mana Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia. Pancasila itu landasan ide dalam mengatasi persoalan dan terorisme. Gerakan radikalisme dan terorisme secara khusus bertentangan dengan 3 sila utama dalam Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila persatuan Indonesia. Oh, berarti yang bertentangan dengan 3 sila tadinya. Nah, aku mau minta ini. Kan tadi disebutkan ada bertentangan dengan 3 sila di Pancasila, yaitu pertama adanya bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang ketiga itu adanya persatuan Indonesia. Aku mau minta salah satu contohnya aja yang bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa itu seperti apa? Yang bertentangan Agama. yang bertentangan dengan Tuhan yang Maha Esa itu di Indonesia, bahwa Indonesia itu tidak akan menjadi negara mayoritas Muslim. Kenapa? Kita itu ada 5 agama. Kita itu akan menjadi satu, menjadi saudara. Ya, Jadi benar. kita tidak boleh saling menghakimi agama satu sama lain. Kepercayaan masing-masing adalah pribadi. Kalau dari kemanusiaan yang adil dan beradab, apakah ada yang bertentangan dengan radikalisme ini? Ya, menurutku sila yang adil dan beradab ini adalah sila yang sangat penting. Karena apa? Karena moral seseorang ditentukan dari seberapa dirinya itu bisa berbicara dengan orang lain gitu. Nah, jadi Bagaimana gitu, kita teman-teman. bergaul dengan masyarakat sekitar gitu. Betul. Meskipun kita beda pemahaman dan Betul. beda agama gitu. Betul nggak itu? Ya. Apa yang Ini dijelaskan adalah itu? satu bibit-bibit yang akan Unggul ke depannya. maju dan masuk sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Baiklah, saya Diskusi saya hari ini. akhiri diskusi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.